Tepat setelah gadis itu didorong ke ruang operasi, beberapa orang bergegas masuk sambil membawa kotak penambah darah. Ayahnya menunggu di luar dengan sangat cemas. Setelah 3 jam sang dokter mengatakan bahwa operasinya berjalan dengan sukses. Ayahnya mengucapkan terima kasih dan sang dokter membawa putrinya ke ruang yang lain. Tetapi sejak hari itu putrinya tidak pernah bangun lagi dan hanya tertidur di kasurnya. Merasa ada yang tidak beres, sang ayah marah besar dan menuntut penjelasan kepada pihak rumah sakit. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah tawaran kompensasi, sehingga pria itu membawa direktur rumah sakit ke pengadilan. Dia menjelaskan bahwa dia mencium bau alkohol pada direktur sebelum menjalankan operasi. Tetapi penjelasannya itu tanpa bukti dan kasus tersebut ditutup dan ditetapkan sebagai kecelakaan medis. Sang ayah tidak mau menyerah dan dia protes keras di gerbang rumah sakit. Tetapi setelah 1 tahun berlalu tidak ada yang berubah. Hingga suatu malam setelah dia tertabrak seseorang, dia kebetulan melihat iklan yang menawarkan bantuan untuk keadilan. Setelah menerima laporan dan permintaan dari pria itu, regu taksi memulai misi mereka. Seorang wanita menyamar sebagai petugas kebersihan rumah sakit. Saat petugas keamanan tidak ada di tempat, dia menyelinap ke ruang pengawasan dan berhasil mencuri data. Tetapi ketika dia meretas sistem rumah sakit, dia tidak menemukan rekaman ruang operasi. Kemudian pria itu menyamar sebagai dokter dan menyelinap ke ruang operasi. Tetapi ketika dia memakai kacamata dengan kamera tersembunyi, alarmnya tiba-tiba berbunyi. Dia segera bersembunyi dan direktur yang tiba di ruangan itu memerintahkan penggeledahan tubuh seluruh staf. Tetapi ketika pencarian akan dimulai, alarmnya tiba-tiba berhenti. Semua orang mengira bahwa detektor alarmnya rusak sehingga mereka menurunkan kewaspadaannya. Direktur yang masih penasaran memeriksa lemari dan beruntungnya pria itu sudah melarikan diri. Dari sana pria itu mengambil kesimpulan bahwa dari aturan tidak boleh ada kamera di ruang operasi. Dia merasa yakin pasti ada rahasia yang mereka sembunyikan. Untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya, dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi pasien dan meminta direktur untuk mengoperasinya. Misi ini sangat berbahaya dan pria itu bersedia mengambil risiko. Belajar dari kejadian terakhir, pria itu menyuruh rekannya untuk menyalakan kamera 3 menit setelah dia masuk. Tetapi begitu direktur masuk ke ruang operasi, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia perlahan-lahan melepas kacamata yang dikenakan pria itu yang ternyata saat operasi pasien tidak boleh mengenakan kacamata. Tetapi dia tidak tahu bahwa kacamata itu ada kamera yang tersembunyi dan ketika rekannya menyalakan monitor, alarmnya berbunyi lagi. Direktur mengira bahwa alarmnya sedang terjadi gangguan seperti sebelumnya, sehingga dia mengabaikan peringatan itu dan segera mematikan detektor. Anehnya tepat sebelum operasi dimulai, lemari di ruangan itu terbuka dengan sendirinya. Lalu seseorang keluar dan direktur segera meninggalkan ruangan operasi. Ketika orang itu akan melakukan tindakan, tiba-tiba seorang suster memberitahu bahwa mereka salah mengoperasi pasien. Kemudian sang direktur keluar dan orang itu kembali masuk ke ruangannya. Dengan cara itu tim mereka berhasil mengetahui identitas sang dokter dan menyuruh orang itu untuk menyerahkan diri kepada polisi. Ternyata direktur telah menyewa beberapa orang untuk melakukan operasi hanya demi mendapat keuntungan yang besar. Sementara dia sendiri akan bersantai dan rumah sakitnya akan terus melakukan operasi dengan banyak pasien setiap harinya. Pada akhirnya pihak berwajib melakukan pemeriksaan di rumah sakit itu dan sang direktur mengaku bahwa dia telah dijebak dan tidak bersalah. Tetapi kemudian seseorang memberitahu bahwa orang yang telah dia sewa melaporkan perbuatannya kepada polisi. Pada akhirnya sang direktur dibawa untuk dipenjara dan rumah sakitnya pun ditutup oleh pemerintah.